Shalom. 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 Oke, ini masih belum banyak yang join ya. Oke, malam hari ini kita akan lanjut materinya. Ya, kita masih sebenarnya membicarakan materi seputar keselamatan. Ya, kenapa dalam memahami keselamatan kita perlu mengetahui tentang surga, ya, konsep tentang surga seperti apa? Karena surga itulah yang menjadi tujuan akhir dari keselamatan yang kita telah peroleh di lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan juga kita supaya lebih tahu proses keselamatan, apa yang mesti kita kerjakan, lakukan ya untuk meresponi keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Nah, kemarin kita sudah membahas ya dan sudah berdiskusi banyak pertanyaan mengenai surga ya, dan saya ingatkan bahwa yang saya sampaikan di sini bukan sifatnya doktrinal tapi sifatnya pengetahuan, pemahaman dan usulan ya, hal-hal yang saya pelajari yang itu merubah secara kuat pemahaman saya tentang keselamatan. Jadi pengertian tentang langit baru bumi baru yang adalah surga itu punya korelasi yang kuat ya dengan persiapan yang kita lakukan selama di bumi. Nah, jadi seperti yang kemarin saya ilustrasikan bahwa apa yang akan kita hadapi di depan ya, kalau kita tahu secara cukup memadai itu bisa membantu kita ya menjalani hidup hari-hari ini gitu. Kita punya tujuan yang jelas di depan dan punya alasan yang sangat kuat kenapa kita harus melakukan sesuatu, yaitu melakukan proses keselamatan. Jadi ini dasar keselamatan yang terakhir sebelum nanti kita membahas tentang proses keselamatan ya. Kenapa perlu dasar? Karena supaya tahu ya kenapa kita harus melakukan namanya proses keselamatan ya. Banyak orang Kristen mengira bahwa keselamatan itu bukan proses karena sudah diberikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib ya. Jadi sekali dan seterusnya, tidak ada proses. Nah, dari uraian dasar keselamatan kita tahu bahwa ada porsi di mana ada bagian yang Tuhan lakukan, tapi juga ada porsi bagian yang kita lakukan untuk meresponi anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Jadi semuanya jalan ya, semua punya bagian sesuai dengan dasar keselamatan mengenai kehendak bebas, ya, kedaulatan Allah dan kehendak bebas. Karena tidak mungkin ya keselamatan yang Tuhan berikan itu mengingkari tatanan Allah, ya, tatanan Allah mengenai kehendak bebas harus sejalan, ya, karena kehendak bebas manusia itulah desain awal dari penciptaan manusia, supaya manusia itu ya bisa berinteraksi secara maksimal, secara penuh, secara natural dengan Allah, ya, maka harus ada peran kehendak bebas, ada main kehendak bebas. Oke. Nah, oke ya. Saya ulangi bahwa kita mempelajari surga itu dalam rangka sebenarnya kita punya alasan yang cukup ya, yang kuat ya. Kita sudah belajar tujuan hidup ya, hidup yang digerakkan oleh tujuan itu menjadi sangat mutlak ya, supaya kita mencapai tujuan hidup itu sendiri. Kalau kita hidup mengalir tidak punya tujuan, tentu nggak akan kemana-mana. Nah, tentu saja tujuan hidup, purpose-nya adalah sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, menjadi serupa dengan Dia, menjadi segambar, serupa, hidup kudus, tidak bercela, ya, memiliki kodrat ilahi dan seterusnya. Nah, ini fokus tujuan hidup kita. Dan yang kedua, kita tahu ada alasan yang kuat ya kenapa kita melakukan itu, yaitu karena kita tahu apa yang akan kita tuju di depan. Nah, banyak hal yang tentang surga atau langit baru bumi baru itu yang belum tersingkapkan
Ya, Paulus di dalam 1 Korintus itu juga menyebutkan bahwa apa yang kita tahu tentang masa depan, tentang dunia akan datang, tentang langit berbumi itu masih samar-samar ya. Nanti akan dibukakan penuh saat kita bertemu muka dengan Tuhan kita. Nah, tentu saja mungkin banyak hari ini, seperti yang kemarin juga, banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara jelas, gitu ya. Dan saya pikir, pendapat saya, kalau ada hal yang tidak diungkapkan secara jelas oleh Alkitab, kita tidak mencoba mencari tahu, tapi apa yang disingkapkan oleh Alkitab itu menjadi hal yang cukup, ya, cukup kita memiliki alasan, gitu ya, memiliki alasan gimana kita harus meresponi selama kita hidup. Nah, saya hendak menambahkan sedikit materi ya mengenai langit baru dan bumi baru, ya Bapak Ibu. Jadi ada dua pandangan mengenai langit baru dan bumi baru yang sama-sama memandang bahwa langit baru dan bumi baru ini adalah ya kondisi alam fisikal ya. Tapi ada yang berpandangan, ada dua mazhab besar, dua pandangan besar. Pertama adalah langit baru dan bumi baru yang Tuhan sediakan itu adalah sifatnya restorasi. Jadi Tuhan tidak menciptakan langit baru dan bumi yang baru ya, yang berbeda dengan yang kita tempati, tapi itu direstorasi, diperbaharui dari yang ada sekarang. Tapi ada pandangan juga yang sifatnya disebut ya dalam istilah teologi itu anihilasi atau penghancuran total. Jadi langit baru, bumi baru yang disediakan Tuhan itu adalah langit baru yang benar-benar bukan yang sekarang ini, karena ini akan dihancurkan. Gitu. Tuhan akan menyediakan yang baru. Nah ini perlu dipahami supaya nanti tidak kaget gitu ya kalau kita mungkin berdiskusi, bertemu dengan teman-teman lain gitu ya dari berbagai gereja, kita memahami gitu ya. Yang paling penting adalah apapun yang kita anut gitu ya, harus benar-benar direfleksikan ya pengaruhnya pada implementasi kekristenan sehari-hari kita. Jadi kalau kita tahu itu, so what gitu ya, apa dampak pengaruhnya? Nah kalau sama sekali nggak ada dampak, nggak ada tadi menimbulkan strong reason gitu ya, ya penting nggak penting gitu ya. Jadi hanya sekedar knowledge. Nah kita coba belajar ya di Zoom ini adalah kita benar-benar menghabiskan waktu, kita menginvestasikan waktu dengan sesuatu yang memang mengubah iman kita, yang mendorong iman kita lebih kuat lagi, lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi gitu. Yang dengan kita belajar itu kita diubahkan. Nah itu. Ya bukan kita belajar kita tahu ya sudah, habis itu perilakunya ya sama aja antara tahu nggak tahu gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang salah, tapi kita mau menekankan, kita mau invest waktu itu dengan sesuatu yang sangat penting yang memang mengubah hidup gitu. Ya, karena waktu itu sempit ya. Waktu itu terbatas. Bapak Ibu menginvestasikan waktu belajar tiap malam ini ya harus dapat sesuatu yang mengubah hidup gitu ya. Jadi ada beberapa ayat yang sebenarnya rujukan ini sama gitu ya, antara paham restorasi dan anihilasi, tapi ternyata penafsirannya bisa berbeda ya. Nah orang-orang yang menganut paham anihilasi atau penghancuran total itu disebut ya, istilah di teologi itu disebut kaum dispensasionalis ya, ini aja mau lihat aja. Nah, biasanya punya paham premilenialisme, penghancuran bumi secara total ya, beranggapan bahwa ya dunia akan makin memburuk dan akan mengalami kehancuran total. Sebaliknya yang restorasi bahwa Tuhan tidak menghancurkan yang sekarang, tapi merestorasi, jadi memulihkan dosa, karena bumi ini yang menyebabkan kerusakan adalah dosa, jadi dosa yang diselesaikan oleh Tuhan, bukan bumi yang dihancurkan. Oke, ini dua pandangan yang sama-sama Bapak Ibu itu mengacu ke ayat-ayat ini, ya, ke ayat-ayat ini di
terutama 2 Petrus 3:10 ayat 12 ya. Mungkin ada yang bisa baca ya 2 Petrus 3:10 ayat 12. 2 Petrus 3:10 ayat 12, silakan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Oke, terima kasih, Bu Esther. Kalau sekilas kita membaca ini, ya, apa yang Bapak Ibu tafsirkan dari sini? Ya, ada kata hangus dalam nyala api, hilang lenyap, ada kata hancur, gitu ya. Terus juga di Ibrani 1:10-11 juga langit yang Tuhan ciptakan itu semuanya akan binasa, ya, tetapi Engkau tetap ada. Kira-kira apa namanya? Apakah ini penghancuran total atau bukan? Kira-kira gimana, Bapak Ibu? Total. Gimana, Bu Esther? Penghancuran total ya? Penghancuran total. Ya, penghancuran total sekali. Karena ini hangus, dan hilang lenyap dan seterusnya, ya. Ada kata unsur-unsur, Pak. Semua Ya, unsur-unsur itu hangus. Jadi memang total. ya. Nah, jelas di sini kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya? Kalau bagi saya juga jelas ini akan hancur ya. Tapi ternyata nanti kita lihat ada yang menafsirkan secara berbeda, ya. Nanti kita harus menghargai itu. Tapi nanti buat teman-teman yang punya paham restorasi itu diusahakan tetap punya hal esensial, ya. Jangan sampai kalau paham restorasi itu malah mendegradasi tadi, ya, strong reason-nya gitu. Ya karena buminya kan ya hancur, ya kita kan nggak mau kemana-mana, di sini aja gitu. Nah, nanti bisa pasti menimbulkan tindakan yang berbeda, ya. Nah, di dalam Wahyu juga sebenarnya terkait dengan langit baru, bumi baru, ya, itu bicara juga buat apa situasi atau tempat yang disebut neraka, ya, buat maut dan kerajaannya atau iblis, ya, itu di mana? Nah, ini di Wahyu 24:14-16 jelas, ya, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, limnetopuros. Ya, limnetopuros, lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya terus dalam kitab Tuhan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi ini kalau memakai kata bahasa aslinya, lautan api itu kan apinya pur, ya. Jadi secara fisik itu panas secara fisik. Jadi ada tempat yang disebut lautan api atau lebih tepatnya sebenarnya danau api. Ya, ini merujuk suatu yang akan mendapat penghancuran juga. Ya. Nah, di Wahyu 21 juga ada kata-kata yang mengindikasikan penghancuran total, yaitu sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, ya, telah berlalu. Di Matius 24:35 juga sejalan, langit dan bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu satu pengetahuan, ada yang menafsirkan bahwa pemusnahan langit dan bumi yang sekarang itu, ya, itu maksudnya dimurnikan dalam api, ya, secara harfiah, secara figuratif, ya. Artinya yang dimurnikan itu adalah dosa dan efek dosanya yang lenyap. Namun langit dan bumi tetap ada. Ya, alasannya apa? Karena sama seperti Allah memurnikan dunia ini melalui air bah pada zaman Nuh. Nah, nanti kita lihat di 2 Petrus 3:10-12, ya, memang ada menyinggung tentang pembinasan bumi pada zaman Nuh, yang memang buminya masih sama, kan? Buminya masih sama, ya, hanya dimurnikan manusia-manusianya, tapi buminya tetap ada. Ya. Nah, paham restorasi itu menganggap bahwa
penghancuran bumi ini kurang tepat karena bertentangan dengan penebusan Allah yang menghendaki pemulihan dunia ciptaan. Jadi pandangan ini tuh menganggap bahwa sebenarnya Allah itu menebus untuk pemulihan, bukan untuk penghancuran. Itu, ya. Jadi dalam sejarah dan rancangan keselamatan yang disediakan oleh Allah untuk manusia dan seluruh ciptaan, paham ini ya berpendapat bahwa tidak ada petunjuk yang kuat bahwa Tuhan memang mau menghancurkan bumi, ya, dan digantikan dengan baru. Ya, saya mempelajari paham ini ya. Rata-rata buku yang saya artikel atau buku yang saya baca itu pasti menunjuk ke teolog, gitu ya. Jadi sayang sekali saya banyak menunjukkan ke teolog, pendapat teolog, tapi penggalian ayatnya menurut saya kurang kuat gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bahwa mengapa mereka berpendapat seperti itu, ya Bapak Ibu. Salah satunya karena mereka melihat bahwa kata Yunani yang dipakai ya untuk istilah baru tadi langit baru bumi baru itu kan kainos ya, bukan neos. Jadi kainos itu memiliki arti baru dalam hal nature atau kualitas. Ini sama sebenarnya, kita juga melihat langit dan bumi baru itu maksudnya yang punya kualitas yang baru ya. Dalam hal kualitas ya, dalam hal arti kebaruan itu adalah kualitasnya yang baru, yang berbeda dengan sebelumnya. Hanya yang paham yang restorasi itu buminya masih sama, cuma diperbaharui dengan kualitas yang baru. Sedangkan paham yang penghancuran total benar-benar buminya juga dibuat baru ya, disediakan Allah yang baru. Nah, kita bisa lihat ya mungkin kita baca ya 2 Petrus 3 sampai 14 nih ya. Karena kita akan bisa memahami kenapa ada yang berpendapat restorasi gitu ya. Oke, mungkin ada yang bacain 2 Petrus 3 14 nih secara lengkap supaya kita bisa melihat ya konteksnya ya. Oke, silakan. Ya, silakan. Belum ada suaranya. Jenny, speakernya Jenny. Jenny ya? Jenny yang baca ya. Speakernya belum kebuka, Jenny Wati. Oh iya, minta maaf Bapak. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 14, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu dapatkan tak bercela dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Oke, makasih ini. Nah, Bapak Ibu, dari perikop ini ya, orang yang berpaham bahwa tidak ada penghancuran total ya, tapi restorasi, karena memandang bahwa secara kontekstual ini berbicara tentang penghancuran bumi oleh air bah. Ini di ayat ini ya. Ayat 5, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dulu dan juga bumi berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa. Nah ini, telah binasa dan dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi mereka mengacu ini ya, bahwa ini kan ada kata binasa juga, dimusnahkan ya waktu zaman Nuh, tapi kan buminya masih ada gitu. Nah, jadi mereka memandang bahwa pengertian binasa ya, dimusnahkan itu adalah sama seperti zaman Nuh gitu ya. Dan mereka mengartikan juga ayat-ayat di Wahyu itu banyak kan figuratif ya, oleh api itu ya suatu yang memurnikan, ya bukan api yang benar ya. Jelas-jelas tadi di 2 Petrus tadi kan ada unsur-unsur dunia akan hangus ya, unsur dunia akan hangus dan dalam nyala api. Nah, tapi mereka kalau sudah berpandangan bahwa itu figuratif ya, akan ke situ arahnya ya. Tapi Bapak Ibu, lepas dari itu adalah yang paling penting menurut saya ya, apapun nanti tafsirannya adalah di ayat 11. Nah, ini ayat kuncinya. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi ayat ini benar-benar tadi strong reason ya. Jadi Petrus itu memberikan strong reason, alasan yang sangat kuat kamu itu harus suci dan saleh. Hidup kamu itu harus sangat-sangat suci dan saleh. Ini jelas kan? Ya. Nah, reasonnya ada di atas ini. Nah, kalau pendapat saya pribadi, ya, Bapak Ibu, kalau hanya bumi itu direstorasi, gitu ya, direstorasi saja, itu buat saya tidak terlalu memberi dampak yang lebih kuat dibanding kalau bumi ini akan hilang lenyap, benar-benar kita nggak punya pijakan lagi, ya, sehingga kita harus mengungsi. Tapi kalau restorasi kan buminya masih ada, kita nggak perlu harus keluar dari bumi ini ya, pokoknya cari bahtera aja gitu kan, cari kapal penyelamat aja gitu. Ya, seperti Nuh itu kan, ya kita punya cara lah untuk bisa selamat kalau memang buminya masih ada. Tapi kalau benar-benar bumi akan mengalami penghancuran, ya kita nggak ada tempat melarikan diri, mau pakai cara apa juga nggak bisa gitu. Jadi kita nggak mungkin bisa menyelamatkan diri kecuali diselamatkan oleh Tuhan. Dan kalau dari konsep yang penghancuran total, ya Bapak Ibu, sebenarnya yang disebut dengan neraka atau yang menjadi tempat tadi, ya maut dan kerajaan maut dilempar ke lautan api, itu ya adalah penghancuran bumi dan alam mungkin tata surya atau satu bagian yang di dalamnya ada bumi yang sekarang gitu, yang itu yang akan dihancurkan dan menjadi tempat
buat maut dan kerajaan maut. Ya, jadi istilahnya gini, kamu kalau kamu nggak suci dan saleh, benar-benar nggak saleh, kamu tuh akan ditinggal di bumi yang sekarang. Ditinggal di bumi yang sekarang tuh bumi ini akan menjadi lautan api. Kenapa kamu harus suci dan saleh? Supaya kamu diangkat, dijemput oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini juga yang menurut saya yang lebih kuat adalah kenapa Tuhan membawa kita ke langit baru dan bumi baru yang bukan bumi ini, karena Tuhan menjemput di awan-awan. Kita dijemput di awan-awan gitu ya. Dan ke atas gitu. Dan Tuhan juga jelas, Tuhan Yesus berkata bahwa tempat kita, ya dia menyediakan tempat di rumah Bapa, ya, yang tentu bukan mengacu di sini gitu. Kalau memang di sini ya, menurut saya Tuhan akan mengatakan bahwa rumah Bapa ya di sini, gitu, yang diperbaharui di sini, tidak. Tapi Tuhan pergi, ya, dan ditujukan dengan pengangkatannya, ya, kebangkitan pengangkatannya ke surga, itu Tuhan naik menuju ke atas. Itu jelas-jelas ada satu arah gitu ya, di mana Tuhan menyediakan tempat yang baru buat kita. Ya, nah, tapi kita bisa memahami teman-teman kita yang berpendapat bahwa itu restorasi bumi. Jadi saya mengajak teman-teman untuk secara bijak, ya, dalam punya pendapat atau penafsiran. Ya, ini penafsiran, tapi sekali lagi saya mengajak sebenarnya apapun penafsirannya, coba renungkan, coba perkarakan implikasi pada hidup kita apa gitu. Karena itu yang selalu menurut saya paling relevan, ya. Jangan hanya kita tahu, ya. Tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman gitu. Tahu tapi walaupun tahu pun nggak ada pengaruh sama iman kita. Nggak tahu pun tidak mengurangi iman kita. Nah, kita akan membuang waktu gitu ya, mempelajari hal-hal yang nggak menambah iman kita, sayang sekali ya. Padahal banyak hal yang benar-benar penting yang bisa menambah iman kita. Nah, dari dua konsep ini ya, kembali ya, hal yang perlu kita diskusikan ya, Bapak Ibu harus memperkarakan ya, kalau mana pemahamannya, kalau restorasi atau penghancuran total, pengaruhnya ya, terhadap persiapan kita di bumi itu seperti apa? Ya, apakah ada perbedaan signifikan nggak? Apakah ada mempengaruhi persiapan Bapak Ibu nggak? Ya, kalau Bapak Ibu ngotot misalnya, oh ini pasti pembaharuan restorasi ya, bukan penghancuran, tapi pemurnian secara figuratif gitu ya, penghancuran. Tapi benar-benar karena berpendapat yang dihancurkan itu dosanya, tapi buminya, fisiknya enggak. Itu gimana ya, tentang persiapan kita ya mengerjakan keselamatan itu. Ya, kita tetap topiknya ini tentang mengerjakan keselamatan. Ya, mengerjakan keselamatan karena keselamatan itu proses. Ya, nanti proses secara teologis kita akan bahas berikutnya, proses keselamatan. Jadi kita benar-benar komprehensif nih belajar tentang keselamatan, nggak bisa hanya satu kalimat, dua kalimat mendefinisikan keselamatan, nanti sempit ya, pengertiannya sempit. Ya, jadi kalaupun Bapak Ibu memahami langit baru bumi baru itu adalah restorasi ya, bumi yang sekarang diperbaharui, dosanya yang dihancurkan tapi buminya masih ada, tetap harus menyebabkan itu tetap punya dorongan yang kuat ya, punya dorongan yang kuat untuk hidup suci dan saleh. Ya. Hidup suci. Karena kalau buat saya, kalau konsepnya adalah penghancuran total, itu benar-benar strong banget itu, bahwa pilihannya dua, kita tuh nggak bisa menghindar gitu dengan adanya penghancuran itu ya. Tidak seperti zaman Nuh gitu yang manusia bisa selamatkan lewat kapal gitu ya. Mungkin yang masih ingat film 2012 ya, kiamat tahun 2012 dulu ya, ada film itu kan. Itu juga bumi mengalami kiamat, tapi konsepnya persis seperti zaman Nuh, yaitu ada tsunami besar gitu ya. Dan orang-orang membangun kapal, gitu. Membangun kapal besar yang canggih gitu. Dan akhirnya yang masuk kapal itu selamat. Buminya tetap ada yang sekarang.
Nah, tapi Bapak Ibu, kalau buat saya pribadi ya, kalau saya nggak ada pilihan bahwa kalau saya tidak sungguh-sungguh ya hidup kudus dan suci ya, kita bisa ditinggal di bumi ini. Ya. Coba Bapak Ibu pertanyakan ya, kenapa Paulus tuh di ayat 11 itu ya memberikan strong reason. Inilah strong reason ya. Jika segala sesuatu ini akan hancur, ini alasan yang kuat nih, semuanya akan hancur loh ini. Ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya harus hidup. Harus mendorong reason kuat ini. Kalau udah reasonnya kayak gini tuh, kamu nggak ada pilihan lain untuk hidup suci dan saleh. Ya, seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, ayat 11 ini, apapun penafsiran saudara harus jadi pegangan utama, ya, sehingga kita benar sungguh-sungguh mempersiapkan diri di bumi ini, ya, menuju kekekalan. Itu. Oke. Nah, yang pertanyaan kedua yang bisa kita diskusikan ya, bagaimana kita menyikapi dua pandangan di atas dalam mengerjakan keselamatan selama di bumi, ya, kita menyikapinya gimana? Ya. Baik yang mungkin teman-teman punya pandangan restorasi atau anihilasi, coba sikap kita dalam mengerjakan keselamatan itu ada pengaruh nggak, gitu ya? Kalau saran saya adalah mendingan kita punya pandangan yang punya pengaruh kuat terhadap persiapan kita di bumi, ya, mengerjakan keselamatannya itu benar-benar didorong untuk mengerjakan keselamatan sehingga kita bisa hidup suci dan saleh seperti yang Petrus sebutkan di ayat 11 tadi. Nah, itu ya nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan ya. Nah, Bapak Ibu, mengenai akhir zaman gitu ya, kembali surga, itu saya membagi beberapa pandangan teologi ya. Ada juga orang Kristen yang tidak percaya adanya neraka tapi percaya surga. Tahu ya, ada golongan orang Kristen ya, golongan orang Kristen yang dia tidak percaya adanya neraka karena Tuhan tidak mungkin berbuat kejam gitu, membinasakan. Artinya kalau orang itu jahat atau apa ya dia hilang aja lenyap, tapi tidak tidak masuk neraka gitu, tapi hilang saja ya. Tapi dia percaya adanya surga, ada langit baru bumi, dia percaya ya. Kalau nggak salah itu saksi Yehova itu punya pendapat seperti ini, ya. Kalau nggak salah. Nah, di sini yang harus kita kritisi ya, di mana letak keadilan Tuhan, ya, di mana ada konsekuensi terhadap dosa, gitu ya. Kalau orang tidak bertanggung jawab, artinya kan ini manusia tidak dituntut tanggung jawab, ya. Kalau dia jahat ya sudah hilang aja. Jadi ada orang tidur ya udah hilang, gitu. Nah, itu nggak ada pertanggungjawaban menurut saya, ya. Nah, kalau golongan Kristen yang percaya surga dan neraka itu ada juga yang tadi yang kemarin ya, ada memahami surga sebagai alam roh dan ada surga memahami sebagai alam fisik ya. Yang di alam fisik itu juga ya alam semesta yang sama tapi baru, kainos ya, baru, berarti kualitasnya baru. Alam semesta yang sekarang tapi baru. Nah, melahirkan dua pandangan, restorasi bumi yang sekarang itu diperbarui atau penghancuran bumi dan disediakan bumi yang benar-benar baru. Ya, di alam semesta yang sama tapi bukan yang sekarang. Ada juga yang berpendapat bahwa alam semesta yang berbeda, ya, menganggap ada multiverse. Nah, ini sekarang sedang marak ya di film-film ya, Marvel, imajinasi manusia ya. Kita harus membekali anak-anak kita bahwa konsep multiverse itu menurut saya tidak alkitabiah gitu ya. Karena kalau Allah kita esa, maka alam semesta yang kita ada juga esa ya, karena alam semesta ini kita nggak terbatas sebenarnya, tidak terbatas. Karena kalau multiverse itu akan melahirkan apa, kita punya kembaran kan di alam semesta yang lain gitu. Itu pasti akan merusak konsep kebenaran ya, keselamatan dan sebagainya. Nah, ini entertaining, menghibur, tapi saya pikir berbahaya juga loh Bapak Ibu ya, kalau kita anak-anak kita dipengaruhi ini gitu ya. Nah, harus kalaupun nonton itu harus dikembaliin bahwa itu hanya hiburan, itu imajinasi manusia, tapi yang kita percaya adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, bahwa Allah kita, Allah yang esa itu adalah Allah yang punya satu alam semesta ini, yang jagat raya ini, yang tak terbatas, ya, tidak terbatas. Ya, dan
Karena begitu luasnya, tidak begitu luas sekali alam semesta ini, maka tidak begitu sulit buat Tuhan untuk menyediakan ya, tata surya yang baru, ya, bumi dan langit yang baru, ya, buat manusia. Ya, tidak terlalu sulit, ya, karena ternyata manusia juga sekarang sudah punya kemampuan ya untuk mendeteksi planet-planet yang mirip bumi. Ya, ada planet-planet yang bisa punya kemungkinan ditinggalin. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang di luar nalar ya, bahkan sains pun ya mendukung itu bahwa memang bisa ada bumi lain gitu ya, ada planet yang memiliki tempat yang sama, kualitas yang sama, kualitas yang sama seperti bumi bahkan lebih baik gitu. Ada kemungkinannya ada ya, walaupun ini baru pengamatan ilmuwan saja. Tapi dari kejadian itu, dari berita itu, buat saya itu tidak bertentangan dengan berita Alkitab bahwa ada langit baru, bumi baru, ya, yang fisikal, yang punya kualitas yang benar-benar tinggi, yang berbeda dengan sekarang, yang ada dalam alam semesta ini. Ya, nah ini yang Bapak Ibu, kita bisa punya pemahaman yang utuh ya. Nah, kembali saya mengajak Bapak Ibu untuk coba ya pengetahuan tentang surga ya ini tuh punya dampak nggak ya ke persiapan kita ya. Nah, kemarin kan ada banyak mungkin ya teman-teman yang punya konsep surga itu ya hanya ke yang sebelah kiri kan, surga itu alam roh gitu ya. Nah, itu coba diperkarakan, direnungkan lagi ya. Kita harus jujur ya terhadap apa yang disampaikan di Alkitab ya, supaya kita punya dasar yang kuat gitu Bapak Ibu ya. Dasar yang kuat. Nah, salah satu ya sebentar hal yang sebelumnya, nah ini ya, kita mempelajari surga itu supaya kita tahu dinamika yang ada di surga sebatas yang Alkitab sampaikan ya. Kemarin kita mengenal bahwa di surga itu ada dinamika orang percaya yang saling mengenal ya, diindikasikan di Wahyu 22 itu. Terus juga ada penghuni surga yang makan dan minum ya. Ada di beberapa ayat, di Matius 26, ayat 29, Lukas 22 ayat 30 itu ada indikasi itu. Ya, ini indikasinya ya. Jadi kalau ada makan minum tentu itu adalah kehidupan fisik ya. Tubuh kebangkitan itu tubuh yang fisikal gitu. Seperti yang ditujukan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga itu dinamika kehidupan bekerja mengelola alam semesta. Ya. Jadi kenapa nanti di langit baru bumi baru itu ada dinamika bekerja? Bukankah harusnya kita menyembah memuji Tuhan tiap hari, bernyanyi gitu. Nah, kita belajar bahwa ya menyembah memuji Tuhan itu memang kita harus tiap hari gitu. Tapi bentuknya bukan hanya dengan bernyanyi saja, memuji bernyanyi aja, tapi pekerjaan yang dilakukan tangan kita ya, yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita itu juga satu bentuk penyembahan, satu bentuk pengabdian, satu bentuk pengagungan Tuhan, pemuliaan Tuhan. Gitu. Jadi konsep bekerja nanti menurut saya ya, konsep bekerja di langit baru bumi baru adalah bekerja yang adalah ibadah. Nah ini kan bekerja adalah ibadah, ini juga beritanya atau konsepnya sudah ada sejak Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa itu diminta mengelola ya abodah, ya, mengelola Taman Eden, mengelola itu abodah, jadi bisa berasal dari kata ibadah gitu. Jadi sejak awal tuh Adam dan Hawa juga diberi tugas gitu, untuk mengelola bumi dan alam Taman Eden dan bumi secara keseluruhan gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan kalau seandainya Adam dan Hawa itu tidak jatuh dalam dosa, ya diperluas ya pengelolaannya, bukan hanya bumi tapi juga seluruh alam semesta ya, bisa. Nah, jadi kalau
di langit baru bumi baru itu ada dinamika bekerja, ya, maka sangat penting dan menurut saya keharusan ya kita menghayati pekerjaan kita sekarang, ya, yang kita lakukan, ya, walaupun itu untuk mencari nafkah, itu juga bentuk pengabdian kita kepada Tuhan, bentuk penyembahan kita pada Tuhan, ya, proskuneo, ya, penyembahan kita bisa sebagai ajang membuktikan kita tuh menempatkan Tuhan, ya, dan kerajaannya tuh di tempat yang paling tinggi. Nah, itu bisa latihan mulai dari sekarang. Itu. Sekarang saatnya latihan, Bapak Ibu, ya. Karena kita tahu di langit baru bumi baru ada dinamika ini juga. Ya. Nah, kemarin di Wahyu juga ada indikasinya, kemudian juga indikasinya di materi saya tentang konsep bekerja itu, ya. Nah, itu juga karena manusia itu kan ya punya hakikat dari awal diciptakan tuh punya hakikat kerja. Jadi sampai kapanpun manusia akan punya hakikat itu, ya, bahkan di langit baru bumi baru, ya. Walaupun mungkin bentuk pekerjaannya seperti apa mungkin bisa berbeda dengan sekarang, karena kan di langit baru bumi baru itu tidak ada dosa, ya, tidak ada iblis lagi, tidak ada pengaruh jahat lagi, ya, pasti optimal maksimal dan pasti lebih luar biasa dari yang konsep bekerja yang kita sekarang, ya. Bekerja itu menjadi satu yang kesukacitaan, ya. Sekarang kan kita mungkin yang bekerja itu belum tentu itu adalah yang sukacita gitu, ya, karena malah itu suatu penderitaan, ya, secara fisik gitu, ya. Tapi dengan konsep ini ya kita belajar, ya, kalau kita aja bisa mampu nih menghayati bekerja sekarang yang masih ada kodrat dosa, yang masih ada pengaruh dosa, dan kita bisa menang di situ, itu berarti kita sudah layak masuk untuk menjadi rekan sekerja Allah, mengelola alam semesta ini. Ya, nanggap ya Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Kalau menurut saya sih, apa ya, kalau pengertian langit bumi baru itu, ya, kita percaya ada dinamika bekerja di sana, yang ada bentuk penyembahan pada Tuhan setiap hari, ya, itu mendorong saya pribadi itu kuat untuk, berarti yang saya kerjakan setiap hari ini, bahkan dalam mencari nafkah pun itu, saya harus belajar itu adalah persembahan saya pada Tuhan, ya, penyembahan saya pada Tuhan, ya. Saya harus pasti akan menuntut kita untuk memberi yang terbaik gitu, ya. Kalaupun ada masalah atau apa, kita akan tetap memandang Tuhan, gimana Tuhan. Walaupun kita dirugikan dan sebagainya, kita tidak menjadi panik, kita tidak menjadi putus asa, tapi kita percaya bahwa itu adalah penyembahan kita itu adalah sarana kita untuk dididik oleh Tuhan gitu, untuk meningkatkan kualitas yang lebih tinggi. Nah, yang keempat yang saya mau sampaikan itu adalah mungkin Pak, ya. Mungkin ada pertanyaan di kolom chat tuh yang menyangkut barusan disampaikan. Mungkin bedanya bekerja di sana nanti tanpa persaingan dan paksaan. Ya, ya. Betul, bisa, ya. Kalau sekarang kan bekerja itu untuk egoisnya kita, gitu, ya. Persaingannya pun persaingan yang kadang menghancurkan lawan kita, gitu, ya. Tapi kalau bekerja menurut saya di langit baru itu benar-benar bekerja yang memaksimalkan potensi dan tidak ada persaingan yang saling menghancurkan, gitu, ya. Mungkin persaingan untuk makin berkualitas mungkin saja bisa, ya. Tapi pasti bekerja itu suatu yang indah, suatu yang menyegarkan jiwa, ya. Kan jelas langit baru bumi baru, apapun paham pandangannya, ya, mau restorasi maupun anihilasi, itu percaya bahwa di sana tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada lagi pengaruh dosa, gitu, ya. Bayangkan, ya, Bapak Ibu, kita bekerja di sana yang nggak ada itu, betapa itu menjadi kesukaan kita, betul nggak Bapak Ibu? Kalau nggak ada kayak gitu, itu benar-benar bekerja itu kesukaan, ya. Dan itu bisa tiap hari, gitu kan? Itu penyembahan kita tuh tiap hari di situ, ya. Nah, sekarang, ya, di bumi ini, nih, justru itu kita latihan kita nih, ya, karena ada persaingan yang nggak sehat, kadang ada paksaan, ada penderitaan dalam kita bekerja, nggak ideal lah gitu. Tapi kalau kita belajar mensikapi itu sebagai cara kita memuji menyembah Tuhan, jadi yang kita lakukan itu bukan untuk atasan kita, untuk semata-mata dapat uang, tapi
Tuhan, ini saya mau mengabdi padamu lewat apa yang kau kerjakan. Wah, itu luar biasa, dan kita terlatih, ya. Pasti karakter kita terbentuk. Ya, istilahnya itu dengan kondisi yang nggak ideal aja kita mampu adaptasi, apalagi nanti di langit baru bumi baru. Ya, yang jelas kalau saya pribadi berpendapat gini, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Tapi di Wahyu itu disebutkan ya bahwa tidak mungkin ada golongan apa itu Pak Lepri ya, penakut, orang pecabul, pokoknya yang jahat itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga, betul nggak Pak Lepri ya? Iya Pak, tidak. Apa tuh? Apa aja saya lupa. Tidak mendapat bagian. Hal-hal yang jahat kan? Iya Pak, iya benar. Tidak mungkin orang yang masih punya karakter jahat bisa masuk ke langit baru, bumi baru. Ya, tidak mungkin. Kenapa coba? Secara logika gimana? Kalau ini saya pendapat saya pribadi ya. Kenapa harus seperti itu ya? Bapak Ibu ya, kehidupan di langit baru bumi baru itu kehidupan yang nggak 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun gitu. Itu forever gitu. Ya, artinya kualitas di sana itu harus tetap terjaga selama-lamanya gitu. Nah, kalau ya kita mempertahankan suatu tempat kondisi dengan kualitas yang prima terus-menerus ya, tidak mungkin mengizinkan ada satu celah gitu loh, ada satu orang, satu manusia yang bisa merusak itu. Ya. Itu alasan yang kuat itu, bukan berarti kalau saya memandang ya bukan berarti Tuhan tuh sentimen, wah ini jahat masuk neraka gitu. Karena nggak bisa gitu loh. Orang yang pasti punya kejahatan dalam hatinya gitu ya, nuraninya itu jahat ya, nggak bisa berbaur di langit baru bumi baru gitu, kan merusak tatanan. Jadi walaupun kan sudah ditebus, darah Yesus sudah menebus kita, oke itu nanti kita bicara satu aspek gitu ya, dosa kita semerah kemisi, sehitam apapun, Tuhan sudah tebus gitu. Tapi yang harus kita responi adalah apa? Kodrat dosa. Ya, yaitu harus kita hilangkan. Nah, itu harus butuh respon kita. Orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, karya salib itu memang menebus dosa. Ya, akibat dosa sudah ditanggulangi oleh Tuhan, dibayar lunas hutangnya kita. Tapi tidak otomatis menghilangkan kodrat dosa. Ya, buktinya apa? Buktinya coba aja orang yang sudah ngaku Kristen yang benar-benar apa namanya ngomong secara harafiah ya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan seterusnya, dan menunjukkan dengan pelayanan rajin di gereja gitu ya, apakah otomatis tuh karakternya itu seperti yang diharapkan, yang apa karakter Kristus ya? Kan enggak. Nah, itu kan itu yang disebut proses gitu ya. Ini saya kasih bocorannya, itu yang disebut proses gitu. Kodrat dosa kita yang disebut manusia lama di 2 Korintus 5:17 itu, kita ada ciptaan baru gitu ya. Nah, tapi masih ada manusia lama yang masih merongrong kita nih. Nah, itu Paulus sudah jelas-jelas loh Bapak Ibu, walaupun kita ada ciptaan baru gitu ya, masih ada manusia lama yang berbahaya yang harus kita waspadai, itu yang bisa membawa kita kepada kebinasaan. Kalau enggak, Paulus tidak akan menuliskan seperti itu untuk mewaspadai manusia lama. Nah, manusia lama itu juga disebut sebagai kodrat dosa. Ya, ingat ya, penebusan Yesus itu tidak menghilangkan manusia lama, tapi kita memang benar dimampukan untuk menghadapi manusia lama. Kalau dengan kekuatan kita sendiri tidak bisa, ya, tidak mungkin, tidak bisa kita menang terhadap manusia lama. Tapi Tuhan sudah memberikan kita anugerah, fasilitas, ya. Injil adalah kekuatan Allah, ya. Kebenaran dalam Injil yang Tuhan sampaikan itu harus dikonsumsi, itu fasilitasnya. Kemudian apa? Roh Kudus, ya, di dalam hati gitu loh. Bayangin aja mentor kita ya, ada dalam hati. Kadang-kadang saya juga lupa ya, oh ya ada Roh Kudus ya. Jadi kalau error-error dikit apa kita bingung atau apa, kita bisa nanya nih ya. Jadi ada guru yang 24 jam ready gitu, tempat kita bertanya gitu ya. Bayangin Bapak Ibu kalau kita mau ujian gitu ya, ada guru yang mendampingi kita 24 jam ya, memberikan kita soal-soal yang akan keluar nanti. Kira-kira kita akan lulus nggak kalau didampingi guru kayak gitu, Bapak Ibu? Bisa lulus nggak? Kemungkinan besar bisa lulus, bener nggak?
ya. Karena guru itu tahu soal yang akan keluar nanti di UMPTN ya, di ujian masuk gitu, ujian masuk perguruan tinggi gitu ya, atau ujian akhir. Tahu nih soal yang keluar. Nah, dia drill ya dengan materi-materi yang relevan dengan nanti ujian ya, pasti kita lulus lah gitu. Ya. Benar nggak? Ya. Jadi hal yang mustahil ya, memang bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Kenapa? Karena Allah memberikan Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, Bapak Ibu, itu memang suatu hil yang mustahil gitu. Ya. Suatu hil yang mustahil itu untuk kita bisa mengalahkan manusia, menyingkirkan, mematikan manusia lama. Yang kita bisa mengenakan manusia baru, nah itu nggak mungkin kalau nggak ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus juga bekerja sama dengan firman yang kita masukin gitu ya. Ya, ibarat juru masak ya. Roh Kudus itu juru masak, dia mau mengolah makanan yang enak gitu ya. Walaupun dia koki yang baik, yang jago gitu ya. Kalau nggak ada bahan makanan, gimana dia bikin masakan? Benar nggak? Kalau kita nggak punya kebenaran, pengetahuan kebenaran ya, gimana Roh Kudus mau ngomong ya? Tentang surga aja nggak tahu. Nggak tahu, pokoknya tahu gelap gitu. Pokoknya saya ikut aja gitu. Surga pokoknya ya kumaha engke lah gitu. Ya. Gimana nantilah gitu. Ada hal yang kita memang menyerahkan yang kita nggak tahu ya, tapi yang penting kita harus tahu, kita belum belajar itu, karena tadi sesuatu yang akan menambah iman kita harus kejar, kita harus dorong, kita harus fokus situ gitu. Ya. Tapi jangan terjebak tuh, karena kadang kita kepo ya, mau tahu aja itu ya. Itu nanti ada kawin nggak? Dikawinkan terus istri kita nanti, istri yang sekarang di surga, di bumi nggak tuh gimana gitu. Menurut saya itu kalau Alkitab nggak ngomongin itu gitu, nggak sedetail itu, nggak usah lah gitu. Apapun nanti ya, Tuhan pasti memberi yang terbaik gitu ya. Kalau buat saya yang utama adalah bahwa kita pasti ada dinamika kerja tadi ya, ada dinamika fisik gitu yang maksimal gitu ya. Bisa berbeda nggak dengan sekarang ya? Bisa aja punya perbedaan gitu ya. Tapi intinya itu nggak akan intinya itu pasti sama gitu ya. Poin-poin yang kita bisa ambil gitu. Tadi yang poin ada kehidupan, ada dinamika bekerja di langit baru bumi baru. Ya, ada dinamika yang kita bisa latihan dari sekarang. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Nanggap nggak ini? Kalau saya ini sebenarnya kebenaran ini mengubah ya. Kalau saya mengubah persiapan saya mengerjakan keselamatan gitu. Ya, kalau saya dulu memahami surga itu alam roh saja, kita tuh nggak punya tubuh, nanti punya roh-roh yang seperti malaikat yang menyembah, memuji tiap hari gitu ya. Nah, saya nggak akan terdorong untuk menghayati pekerjaan yang saya lakukan sekarang gitu. Bahwa ini ternyata pekerjaan sekarang ini ya, wah itu latihan kita untuk menyembah Tuhan loh, mengabdi kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Wah, gimana caranya? Ya udah latihan sekarang. Gitu. Salah-salah tuh di sekarang ini gitu. Ya, karena nanti di waktu mau masuk langit baru bumi baru itu baru ada seleksinya kan. Kita sudah punya kodrat yang memadai nggak? Ada kodrat ilahi nggak di dalam kita? Ya, yang sering yang menurut saya berbahaya adalah menganggap bahwa penebusan Yesus itu otomatis membuat kita punya kodrat ilahi. Nah, ini yang berbahaya. Menurut saya itu berbahaya sekali ya. Otomatis punya kodrat ilahi. Artinya apa? Ya udah pasti apapun istilahnya itu kita udah nggak usah terlalu pusing lah apa yang kita kerjain, itu pasti kita udah pasti di sana terima. Wong sudah ada kodrat ilahi kan yang diterima di surga kan harus berkodrat ilahi, ya udah ada nih. Ya udah pasti nggak mungkin serius melihat karakter kita, nggak mungkin ya. Artinya prinsipnya ini ya, kalau ada dikerjakan bagus, kalau nggak ada ya tenang aja karena kan sudah ada penebusan Yesus gitu. Jadi kita permisif ya terhadap terhadap pendidikan karakter kita dan terhadap pengolahan karakter kita seperti serupa Kristus. Jadi keinginan untuk serupa Kristus tuh menurut saya nggak terlalu kuat ya kalau pandangannya seperti itu. Tapi kalau kita tahu bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga itu
butuh orang yang memang berkodrat ilahi, ya, dan itu adalah satu proses. Nah, ya, apa namanya, kita akan berbeda menyiapkannya. Ya. Tapi jangan salah, kalau gitu kita selamat kalau ada perbuatan kita. Nah, salah itu, nggak begitu ya Bapak Ibu. Kita itu hanya selamat karena ada pengorbanan Tuhan Yesus. Udah pasti kalau kita mau jungkir balik berbuat baik apapun, kalau Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib, kita nggak akan selamat. Udah pasti itu. Mau hidup saleh apapun, ya kalau nggak ada darah Kristus yang tertumpah, kita tidak mungkin selamat. Jadi penyaliban Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus itu hal yang mutlak, syarat utama. Jadi kita nggak bisa bermegah. Kita nggak bisa bilang bahwa, oh saya selamat karena perbuatan baik kita. Maksudnya itu. Kita selamat itu karena inisiasi dari Allah sendiri untuk menyelamatkan kita lewat pengorbanan di kayu salib. Ya, ada pengorbanan di kayu salib ini. Tapi setelah kita mendapat penebusan, kita diminta Tuhan untuk mengubah kodrat dosa, kodrat ilahi. Mungkin nggak? Mungkin. Ya, jadi kalau kita on the track, kita ngikutin skenario Tuhan, udah pasti kita sampai gitu istilahnya. Kalau kita ngikutin bus yang benar, kereta yang benar, pasti sampai gitu. Ya, yang penting kita jangan keluar dari track itu. Nah, seringkali kita mungkin banyak orang Kristen yang sudah benar di track awalnya, dia terima Yesus, sudah belajar di track yang benar, tapi dalam perjalanannya dia keluar, ya, dia menyimpang. Ya udah, kalau dia keluar menyimpang, ya nggak mungkin sampai gitu. Jadi kita berlomba-lomba kita untuk saling menyadarkan satu sama lain untuk, ayo kamu udah on the track gak? Dalam track jalur keselamatan nggak? Track, pastikan kita on the track. Nah, salah satu ya menurut saya ya respon Bapak Ibu dengan ikut Zoom ini yaitu respon yang baik, bagus sekali untuk memastikan kita on the track, karena kita belajar kebenaran yang apa istilahnya, yang sungguh mengubah kita. Ya. Nah, next kita akan belajar tentang yang keempat, dinamika struktur kehidupan masyarakat penghuni surga. Jadi ada struktur masyarakat tuh di sana, yang itu kita perlu tahu supaya juga makin memperkuat persiapan kita. Ya. Nah, sebelum ke situ, mungkin tanya jawab dulu kali ya, Pak Lepri ya. Nanti ini materinya mungkin terlalu. Ya Pak, ada jawaban